Hai, assalamualaikum. Kita bikin cilok yuk, cilok atau seblak ya. Ayolah kita bikin kedua-duanya biar adil. Jadi ini tuh sekitar jam 3 sore, waktunya itu masih panas dan seperti ini cerah ya. Jam 3 sore itu sama penampilannya, kecerahannya itu seperti jam 9 pagi. Jadi karena cuacanya itu super cerah, jadi kita buat aja yang seger-seger, yang kuah-kuah gitu ya. Ini aku siapkan dulu tepung terigu, kemudian aku kasih bumbu bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian roiko, kemudian juga lada, kemudian juga si garam. Kita masukkan ke sini lalu kita campur dengan air hangat. Nah, setelah kalis lalu kita masukkan tepung kanji atau tepung tapioka ya. Lalu kita campur-campur seperti ini menggunakan tangan aja, tapi jangan salah fokus, tangan ini udah bersih ya. Udah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hehehe. Jadi ini setelah aku udah uleni, aku uleng-uleng gitu dan udah menjadi kalis, dan setelah teksturnya itu bisa dibentuk, kemudian aku bulet-buletin seperti ini seperti buat candil. Nah, seperti ini, cuman ini tuh besarnya ada yang yang besar, ada yang kecil. Karena tuh orangnya nggak kesabaran, jadi pengennya tuh cepet-cepet selesai. Ya udah, mau besar mau kecil nggak apa-apa, sok wae lah, oke wae lah. Yang penting mah rasa ya kan. Nah, setelah itu kita rebus di air mendidih, tapi airnya itu jangan lupa kita kasih minyak biar dia tidak lengket dan saling berdempel-dempelan. Nah, setelah matang wujudnya seperti ini, kita angkat, kemudian kita serok dan tiriskan. Setelah itu aku masukkan ke panci dan aku bilas pakai air dingin. Fungsi dari bilasan air dingin itu supaya si cilok itu tadi nggak lengket dan saling menyatu satu sama lainnya. Nah, setelah kita sisihkan, aku bikin bumbu untuk cilok kuahnya. Nah, ini tuh aku gunakan bumbu seblak seperti kencur, bawang putih, cabai, kemudian aku kasih daun jeruk. Nah, setelah ditumis wangi, aromanya itu bikin semerbak dan nendang di hidung, bikin serasa itu lapar banget. Jadi ya udah, setelah mateng kemudian kita tiriskan. Nah, ini aku bikin dua versi ya, ada seblak kuah dan juga seblak tidak kuah atau seblak rebusnya. Nah, sebenarnya untuk seblak rebusnya ini lebih enak lagi, lebih gurih lagi, lebih nampol lagi kalau kita pakai kuah kacang. Cuman kali ini aku nggak pakai kuah kacang karena stok di rumah itu kacangnya tuh lagi tak ada. Jadi adanya cuman saus dan juga kecap, tapi kayak gini tuh udah nggak bakalan mengecewakan, rasanya itu sama-sama enak, dijamin enak dan dijamin empuk, tidak alot ya bunda-bunda. Dan sudah saja, aku udah nggak sabar banget pengen mencoba dan pengen mencicipi masakan ala aku, cilok seblak ala Lisa. Nah, ini tuh sepertinya rasanya pedas karena kalau aroma pedas itu sudah terasa ya di hidung itu kayak nyegrak gitu. Karena aku tuh pakai cabai setan. Nah, ini memang gurih banget rasanya, itu enak banget. Jadi ini rasanya itu gurih-gurih banget, ada rasa-rasa asamnya juga karena tadi aku kasih sedikit tomat. Kemudian di sini tuh yang paling nampol atau paling berasa banget itu dari si perasa jeruknya. Jadi si jeruk purut, daun jeruk purut itu rasanya itu terasa banget di sini. Kemudian ada sedikit rasa kencurnya, karena kencurnya aku nggak pakai banyak, tapi masih tetap terasa. Dan ini tuh rasanya super enak banget bunda, seger-seger gitu, dan memang cocoknya itu dimakan pas saat sore hari. Di cuacanya udah mulai gelap-gelap dan udah mulai dingin gitu. Cuman sayangnya di sini nggak ada rasa dingin, tapi nggak masalah, ini tuh enak banget. Tidak mengurangi kenikmatannya. Nah, kita lanjut saja ke seblak. Sorry, bukan seblak tapi cilok. Nah, kita pindah ke cilok rebusnya. Nah, ini tuh rasanya nampol banget, enak endul tak kendul-kendul, tapi ini tuh lebih nampol lagi sebenarnya kalau pakai yang tadi saya bilang itu ya, saus kacang. Tapi karena berhubung saus kacangnya nggak ada, jadi ya udah ini wae, ini pun sudah enak banget. Lanjut aku kembali ke si seblak kuahnya karena aku tuh masih belum bisa move on sama seblak kuahnya, ini rasanya tuh enak banget. Nah, bunda-bunda wajib banget buat sendiri. Nah, kalau bunda-bunda di sini tim seblak kuah atau
tim seblak rebus. Nah, kalau aku dua-duanya mah masuk, cuman aku lebih dominan atau cenderung ke yang berkuah-kuah. Nah, untuk bunda-bunda, daripada beli satu porsinya itu 25.000, nah mending kita buat aja. Ini tuh modalnya itu cuman 10.000. Karena tepung kanji sama tepung terigunya itu setengah kilo. Nah, 1 kilonya itu kan 10.000. Kita bikin setengah kilo aja dan itu jadinya tuh banyak banget. Nah, kayaknya satu keluarga bisa deh makan. Ini tuh rasanya napol banget. Nah, aku sedikit cerita nih. Biasanya aku itu kalau mau bikin sesuatu seperti ini, awalnya itu aku beli, aku jajan dulu, kemudian aku rasain rasanya itu seperti apa, kemudian aku pikir-pikir, oh ini bumbunya seperti ini. Kan kita tuh bisa ngerasain tuh ya bumbunya itu apa aja, rasanya apa aja. Nah, lanjut nanti aku kapan-kapan gitu bikin juga di rumah. Nah, tapi biasanya yang aku buat sama yang aku beli itu rasanya nggak jauh beda. Bahkan anak-anak atau suami itu lebih suka kalau makanan bikin sendiri. Gak tahu mereka muji masakan aku enak atau mereka takut kalau aku merepet kalau mereka tuh bilang kalau masakan aku tuh gak enak. Hehehe. Namanya bunda-bunda ya, pengennya itu dipuji, di alam gitu ya, dibilangnya tuh masakannya tuh enak, masakannya tuh nikmat, kadang juga keasinan. Walaupun keasinan dibilangnya enak-enak aja. Iyalah harus bilang enak. Ya sudah, cukup sampai sekian video aku. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.